Jadi waktu awal tuh akun Instagram kita mungkin cuma nggak sampai 50 orang. Tapi setelah kita kerjasama dengan Persija, itu kalau nggak salah sudah 3.000 followers kita. Iya, cukup besar. Alhamdulillah, Pak. Nah, iya itu bisa dilihat. Halo Jack, bersama gua Kuku Ayudi di Persija Update. Sekarang gua sudah kedatangan tamu dari sponsor kita yang sudah menemani Persija selama 3 tahun, PT Energia Asset Management. Halo Pak Vivin. Ya. Sekarang kita akan membahas seputar PT Energia dengan bidang yang mereka gerakan seperti apa. Langsung aja yuk ditanya. Pak Vivin, apa kabar Pak Vivin? Baik, alhamdulillah. Mas Bro, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Akhirnya bisa ngobrol banyak nih dengan Pak Vivin setelah 3 tahun kita bersama-sama. Pak, mungkin dari saya mau sedikit bertanya nih soal latar belakang PT Energia konsisten mendukung Persija di Liga 1. Ya, jadi memang pada awal, jadi PT Energia Asset Management sendiri itu terbentuk baru di tahun 2019. Ya. Jadi itu sekitar 2020, 2021, 2023 ya. Udah hampir 4 tahun. Jadi pada awal pembentukannya itu kita dapat efektif dari OJK itu di 6 September 2019. Jadi pada saat awal pembentukan itu kita memang ingin menyasar segmentasi retail sama milenial. Jadi awalnya itu, tapi tetap kita juga tidak melupakan market untuk institusi, karena lihat di dana keuangan market institusi itu memang lebih besar. Tapi ya itu tadi kenapa kita jadi sponsornya Persija, karena melihat stakeholdernya Persija ini cukup banyak, terutama Jackmania. Jadi kita rencananya akan menyasar market di officialnya Persija, pemain Persija sama fansnya Persija itu Jackmania. Oke, cocok tuh Pak. Basis supporter Persija kan salah satu yang terbesar di Indonesia nih. Betul. Pak, tapi ngomong-ngomong soal Energia Pak, sebenarnya mungkin masih banyak yang belum tahu. Energia itu perusahaan apa sih Pak? Energia itu adalah perusahaan manajer investasi. Jadi kita mendapat izin dari OJK, diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang tugasnya itu adalah mengelola dana masyarakat. Jadi produk-produk kita tuh diantaranya adalah reksadana sama kontrak pengelolaan dana. Oke, bisa jelasin nggak Pak reksadana itu apa sama kontrak pengelolaan dana? Jadi kalau reksadana itu adalah suatu produk open end terbuka. Ya, kita mengumpulkan dana dari masyarakat, terus kita kelola untuk kita belikan efek-efek. Ya, contohnya mungkin deposito. Terus surat utang, baik surat utang negara maupun surat utang swasta, sama saham-saham. Kalau kontrak pengelolaan dana itu peraturan OJK-nya pengelolaan dana secara individual. Jadi dia kontrak one on one antara kita sebagai manajer investasi dengan seseorang atau institusi. Jadi ada kontrak, kita diberi wewenang untuk mengelola dananya investor. Berarti setiap orang, siapapun itu bisa menjadi investor di pasar modal ini ya? Bisa. Oke. Syaratnya apa aja Pak kalau gitu Pak? Sebetulnya kalau untuk institusi seperti legalitas segala macam ya. Tapi kalau yang retail itu hanya cukup KTP, NPWP sama nomor rekening. Malah sekarang kan ada kebijakan di pajak itu bahwa KTP itu akan berfungsi juga sebagai NPWP. Jadi nantinya ke depannya cuma NPWP sama KTP sama nomor rekening. Makin mudah berarti untuk menjadi investor ya. Iya. Teman-teman Jackmania bisa tuh kita mulai belajar nih. Betul. Dengan pasar modal ya Pak. Iya. Kalau itu Pak keuntungan jadi investor seperti apa Pak? Kan tadi dengan syaratnya mudah banget tuh. Ya, jadi kan selama ini kan mungkin ada beberapa investor retail dan milenial yang sudah melek investasi. Jadi dia investasi dengan membuka rekening saham. Nah, kalau perbedaannya dengan dia investasi ke reksadana dibanding dengan rekening saham, itu ketika kita membuka suatu rekening sendiri,
kita akan berpikir beli apa, beli saham apa. Cuma kalau kita beli reksadana, itu kita akan mempercayakan pengelolaannya ke kami PT Energia Asset Management. Jadi sebagai manajer investasi, taruh dana, tinggal tidur dan lihat performanya. Nah kita yang kelola. Jadi nggak perlu pusing untuk mikirin beli efek saham apa, beli obligasi apa. Jadi hanya kelola aja, investasi aja, dan kita yang kelola. Berarti perusahaan dan orang yang bertanggung jawab itu emang udah profesional semuanya ya Pak ya? Ya, jadi memang memang karena kita sendiri kan dapat izin atau efektif dari OJK. Ya. Terus karyawan-karyawan itu harus memiliki lisensi dari pasar modal. Jadi kayak misalnya yang ngelola dana nih, itu fund manager itu harus memiliki lisensi wakil manajer investasi. Jadi memang sudah profesional. Berarti sebagai investor harusnya sudah tidak ragu lagi ya. Betul. Sebenarnya tapi mungkin banyak yang nggak pikiran ya Pak di pasar modal itu. Kita udah investasi dana berapa sekian gitu. Nasib dana kita itu ada di posisi apa sih Pak? Di bank mana, di tempat apa? Jadi sebetulnya informasi seperti itu bisa tiap hari dilihat lewat website kita yang menyediakan FundFacts. Jadi ketika investor beli suatu produk reksadana, itu bisa dilihat tiap hari reksadana itu membeli efek apa aja. Terus yang kedua, dana nasabah itu akan disimpan di bank kasedi. Jadi tidak disimpan di rekeningnya kita sebagai aset manajemen. Jadi lebih aman. Oh, kantor aset manajemen itu bekerja sama lagi dengan bank kustodian itu ya. Jadi reksadana itu adalah kontrak antara manajer investasi dengan bank kasedian. Jadi ketika dana masuk dari investor, itu masuk ke rekeningnya bank kasediannya reksadana. Jadi bukan masuk ke rekeningnya PT Energia Asset Management. Sangat aman berarti ya. Jadi dia pembukaannya terpisah. Oke, posisi uang bisa kita pantau tiap hari, tiap saat. Uang juga kita aman ya berarti. Betul. Tapi sebenarnya karena kemarin ada beberapa kasus tuh Pak, investasi bodong. Jadi mungkin orang pada takut untuk berinvestasi di pasar modal ya Pak? Ya, jadi kemarin itu memang cukup mengejutkan juga ya investasi bodong itu. Karena karena gini, jadi masyarakat itu kan pada saat dia berinvestasi di investasi bodong itu dijanjikan suatu return yang sangat tinggi. Jadi di luar nalar lah. Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal dengan segini harus segini. Jadi mereka tergiur sehingga masuk ke investasi bodong yang tentunya si perusahaannya itu tidak memiliki izin dari OJK. Jadi dia tidak di luar pengawasan dari OJK. Sementara kita PT Energia Asset Management itu segala tindak lanjut kita itu diawasi oleh OJK. Makanya jangan langsung tergiur dengan imbal yang besar ya Pak. Betul. Harus dilihat dulu nih kantor aset manajemennya seperti apa. Salah satunya di Energia Pak. Pak tadi Pak Vivin cerita reksadana ada banyak produknya. Nah sebenarnya ada saran nggak Pak reksadana yang ideal untuk orang-orang seperti apa Pak? Misalnya saya pengen investasi jangka panjang, harusnya reksadana yang produk apa gitu? Iya, jadi kalau di PT Energia Asset Management itu kita sekarang ini punya 3 produk reksadana. Jadi yang pertama itu reksadana syariah pasar uang, yang kedua reksadana pendapatan tetap, super growth namanya, terus yang ketiga reksadana saham, super fund equity growth. Nah kalau untuk yang investor baru, itu sih mungkin kami lebih menekankan ke yang reksadana pasar uang sama yang pendapatan tetap. Karena gini, segmentasi untuk reksadana pasar uang itu lebih ke arah yang memang resikonya sangat kecil. Reksadana pasar uang itu akan menginvestasikan atau membeli efek-efek deposito dan juga efek obligasi atau surat utang yang kurang dari 1 tahun. Jadi resikonya sangat kecil dan memang imbal hasilnya pun ya dia akan lebih besar sedikit dari deposito. Sementara untuk yang resiko menengah itu yang reksadana pendapatan tetap. Jadi reksadana pendapatan tetap
imbal hasilnya mungkin lebih tinggi dari deposito dan konsisten karena portofolio efeknya itu yang menjadi dasar reksadana penyerap tetap itu adalah obligasi negara atau surat utang negara dan obligasi swasta. Sementara kalau memang menginginkan imbal hasil yang cukup tinggi dan resikonya juga cukup tinggi itu reksadana saham. Jadi reksadana saham kita itu portofolionya itu adalah efek-efek saham yang memang sudah dianalis sama analis kita, itu adalah saham-saham yang memiliki imbal hasil yang cukup tinggi. Kalau nggak salah kalau di Energia pun ada istilah supernova, super growth, super fund itu ya. Iya. Itu nama reksadana. Okay. Jadi reksadana syariah pasar uang kita namanya reksadana pasar uang Energia Supernova. Sementara yang pendapatan tetap reksadana pendapatan tetap Energia Super Growth. Nah, untuk yang saham itu reksadana saham Energia Super Fund Equity Growth. Oh, itu namanya aja ya. Untuk membedakan antar reksadana. Iya. Oke. Berarti soal risiko tadi tergantung karakter masing-masing investor itu ya. Tinggal pilih yang mana risiko dan imbalnya kan tadi bisa dipilih ya. Oke. Pak, misalnya saya mau pilih yang pasar uang. Itu kita harus ngeluarin dana sebesar apa sih Pak untuk menjadi investor? Jadi saat ini memang untuk yang pasar reksadana syariah pasar uang kita itu minimum investasinya 100.000. Oke. 100.000. Sementara untuk yang pendapatan tetap super growth sama yang saham super fund equity growth itu minimum cuma 20.000. Lebih murah dari kopi kekinian ya Pak? Iya. Kopi aja udah 28.000. Ya kayaknya. Dengan di bawah itu kita bisa menjadi investor. Iya, betul. Makanya ya kita sih mengharapkan investor retail ini lebih tertarik untuk invest di reksadana dengan minimum yang dia invest itu kecil gitu, 20.000. Berarti Jackmania semua kalangan baik yang masih sekolah ataupun sudah bekerja bisa menjadi investor dengan 20.000 itu ya Pak? Iya. Tinggal konsisten aja tiap bulannya ya? Iya, sebagai tabungan lah. Iya benar. Cocok tuh buat yang muda-muda. Mulai dari yang muda soalnya harus karena kan reksadana itu jangka panjang. Iya. Nah ini kan Energia sudah 3 tahun bersama Persija. Daya jangkaunya gimana Pak ke teman-teman Jackmania atau kalangan sepak bola yang lainnya gitu? Jadi sebetulnya kita bisa melihat benefit dari kita sponsor ke Persija itu adalah followers dari akun Instagram kita. Oke. Jadi waktu awal tuh akun Instagram kita mungkin cuma sampai 50 orang. Tapi setelah kita kerjasama dengan Persija itu kalau nggak salah sudah 3.000 followers kita. Iya, cukup besar. Alhamdulillah Pak. Nah iya, itu bisa dilihat. Nah memang yaitu kita melakukan literasi edukasi di akun-akun medsos kita, brand awareness mengenai Energia dan reksadana. Kalau memulai caranya itu harus datang ke kantor Energia sendiri atau bisa lewat handphone Pak, aplikasi? Ya, jadi kan memang kan dari awal kita sudah komitmen untuk menggarap segmen market retail sama milenial. Jadi tahap awal tuh sebetulnya kita ingin memiliki satu sistem transaksi reksadana online sendiri. Cuma karena kebentur kemarin ketika kita efektif di 2019, 2020-nya COVID. Jadi hantaman COVID ya. Iya. COVID, jadi program kerja itu kita tunda. Dan sekarang kita udah kerjasama dengan 2 marketplace atau 2 agen penjual efek reksadana online, yaitu Trust Sekuritas dengan aplikasinya Pina dan MNC Sekuritas dengan aplikasinya Motion Trade. Itu bisa di-download di App Store sama iPhone. Oke, teman-teman. Iya, jadi bisa langsung download. Oke. Caranya bisa mudah ya Pak, di situ tinggal ikutin aja ya. Iya, jadi download terus daftar sebagai nasabah. Nah, dia bisa pilih di situ ada reksadananya Energia. Tinggal transfer, udah jadi dari investor.
Oke. Nah sekarang Pak, rencana jangka pendek dan jangka panjang Anargia Asset Management seperti apa Pak? Jadi memang untuk yang jangka pendek ini sekarang ini kita akan menggarap pasar retail, terutama ya kita sangat berharap adanya endorsement dari Persija untuk Jackmania. Oke. Jadi nanti ya kedepannya kita juga akan memberikan beberapa produk-produk yang memang kita khususkan untuk institusi juga. Itu aja sih. Udah nggak sabar sebenarnya Pak untuk Jackmania memberikan turun langsung berarti ya mengedukasi Jackmania. Kita bikin forum, kita bisa tanya jawab di situ ya teman-teman Jackmania. Iya, karena memang kayaknya nih tahun ini waktunya pas. Karena kan beberapa tahun sebelumnya COVID. Iya, ada badai COVID. Kita nggak bisa menggelar secara offline. Betul. Karena kalau untuk online sepertinya feel-nya kurang dapat kita untuk melakukan literasi sama edukasi. Kita tunggu aja berarti Pak. Iya, untuk forum ini kita gelar ya. Iya. Tapi selain itu di mana sih Pak teman-teman Jackmania itu bisa nanya langsung atau memantau informasi tentang Anargia itu? Ada sosial medianya? Ada. Jadi kita punya akun-akun sosial media tuh kayak Instagram Anargia_AM. Oke. Terus ada di YouTube juga, itu Anargia Asset Management. Terus ada di Facebook, itu Anargia Asset Management. Terus ada di TikTok, itu Anargia_AM. Terus kita juga punya website, jadi Anargia_AM. Nah itu bisa dipantau di situ, baik mengenai Anargia itu sendiri. Terus sama juga ya produk-produk plus kinerja dari produk-produk kita yang ada sekarang. Ntar sosmednya bisa ditaruh di deskripsi YouTube biar lebih jelas. Iya. Tapi ada itu Pak, bisa langsung kontak ke CSR langsung kan sekarang bisa lewat WhatsApp atau apa? Bisa. Mungkin nanti ada ini ya nomor teleponnya kita kasih. Jadi itu bisa kontak langsung. Kita nanti bisa tanya-tanya langsung juga ke CS kita. Oke, mantap. Jadi mungkin via WhatsApp, di WA nanti kita jawab. Nah, jadi misalnya yang masih bingung setelah nonton ini bisa langsung kontak CS ya Pak untuk tanya lebih detailnya seperti apa. Iya. Oke Pak, mungkin tapi yang terakhir kali ada pesan nggak buat teman-teman Jackmania nih? Jadi kami dari PT Anargia Asset Management mengajak para Jackmania, mari berinvestasi di produk-produk reksadana PT Anargia Asset Management untuk masa depan yang lebih baik. Mantap Pak Vivin. Terima kasih Pak Vivin untuk itu. Oke Jack, terima kasih telah menyaksikan Persija Update kali ini. Ditunggu di episode selanjutnya. Gue Persija, gue champion.